Di samping itu, kalau kita paham tentang pembahasan nasab selama ini, kitab-kitab yang dijadikan hujah, yang dijadikan data oleh Gus Rumel itu masih diperdebatkan. Maksudnya sumber dari kitab itu, manuskripnya itu ternyata masih diperdebatkan. Soalnya ternyata manuskripnya ini ada dua versi. Misalkan yang dijadikan data Gus Rumel itu adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu ternyata sumber manuskripnya itu ada dua versi. Ternyata setelah diteliti itu sebenarnya ya, seandainya mungkin Profesor Asyikam mungkin tahu tentang hal ini, ya mungkin beliau tidak menganggap bahwa diskusi ini, debat tersebut antara Gus Rumel dengan Kiai Imad tentu tidak berimbang, seharusnya ya tidak sama-sama kuat ya. Saya kira secara pribadi kalau dari penilaian saya, misalkan kalau diskusi semacam itu ya kalau memang data-data dari Gus Rumel memang masih seperti yang sebelum-sebelumnya, masih mentok di situ, saya kira tidak perlu dilanjutkan karena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Ahmad Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah obrolan dari beliau Profesor Asyikam dengan Pak Yusuf, dan juga ada Pak Mukhlas Sarkon ya, Pak Mukhlas Sarkon di channel YouTube Pada Suka TV ya. Di sini obrolan beliau-beliau ini menarik untuk saya tanggapi karena di situ ada komentar dari Profesor Asyikam yang dari komentar beliau ini ada yang terkesan beliau ini menganggap bahwa data-data apa yang disampaikan Gus Rumel dalam diskusi kemarin itu seakan-akan itu sebanding ya, berimbang dengan apa yang disampaikan data-data yang diberikan oleh Kiai Imad. Jadi kalau saya menilai ya, sejak kemarin diskusi tersebut berlangsung itu kan, waktu itu beliau Profesor Asyikam juga ikut dalam diskusi tersebut ya. Jadi kalau saya menilai beliau ini seakan-akan menganggap bahwa data-data yang diberikan Gus Rumel itu berimbang ya, seakan-akan berimbang dengan data-data dari Kiai Imad dalam diskusi tersebut ya. Jadi saya wajar sekali melihat kenapa beliau ini sampai menganggap data-data yang diberikan Gus Rumel itu seperti seimbang ya dalam data tersebut, karena saya memakluminya karena beliau ini Profesor Asyikam memang baru mengikuti pembahasan nasab ini baru-baru kali ini. Jadi beliau itu memang tidak mengikuti pembahasan nasab dari mulai sejak bergulirnya polemik nasab ini digulirkan oleh Kiai Imad, mulai bergulir sampai sekarang, dan kayaknya beliau memang baru saat-saat ini aja. Jadi saya melihat ketika diadakan diskusi kemarin antara Gus Rumel dengan Kiai Imad, beliau itu lumayan terpukau, lumayan mengapresiasi dari komentar-komentar dari Gus Rumel itu dengan data-datanya yang ketika itu Gus Rumel memang ketika menyampaikan data-data itu memang dengan penampilan yang saya sendiri mengakuinya penampilan yang menampakkan beliau seorang yang cerdas, menampakkan beliau itu seorang yang intelektual, yang akademik. Jadi wajar sekali ketika Profesor Asyikam ini melihat penampilan Gus Rumel itu dianggap berimbang dengan Kiai Imad ya, karena memang beliau tidak menyimak tentang masalah nasab ini dari awal ya, tentang pembahasan nasab ini. Jadi sebelum kita tanggapi lebih jauh, mari kita simak dulu obrolan beliau antara Profesor Asyikam dengan Pak Yusuf dan ada Pak
Mukhlas Sarkun. Kita simak sejenak cuplikan obrolan beliau, nanti baru bisa kita tanggapi lebih lanjut lagi ya setelah kita simak ya. Nah, kalau kita sudah bisa fair begitu, maka kajian-kajian dari Yai Imad, kajian-kajian dari Gus Rumel itu akan diambil pada posisi yang lebih positif. Dan ini akan mendorong mereka mengembangkan sikap-sikap keilmuan akademik yang fair, tidak stereotypical, tidak apalagi yang suka disinggung oleh Yai Mukhlas itu tidak rasis begitu loh. Sebab ini bahaya sekali, Mas. Kalau kemudian pandangan-pandangan yang mutlak-mutlakan tentang habaib, tentang nasab, ini dipakai untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu karena mempunyai motivasi kebencian walaupun historis dan lain sebagainya, maka ke depan nasibnya Nahdliyin itu juga akan kacau balau. Karena bisa-bisa ini membuka kepentingan dari luar untuk menggunakan isu habaib dan nasab ini sebagai alat. Nah, sementara upaya-upaya untuk status quo oleh kelompok-kelompok habaib tertentu itu juga tidak akan bisa tergoyahkan. Kalau kemudian kita proporsional menggunakan riset-riset seperti yang kemungkinan apa yang dikatakan oleh Yai Mukhlas tadi, bahwa ada semacam upaya untuk melihat ke dalam, untuk melakukan refleksi, itu akan makin besar di kalangan para habaib. Ya kan? Mungkin nanti pada akhirnya banyak para habaib yang kemudian menjadi aktivis-aktivis pro demokrasi yang kemudian sangat dekat dengan kaum proletar, kaum miskin, kaum buruh, ya kaum mustadafin lah istilahnya, kalau kita menggunakan istilah dari siapa itu ilmuwan dari Iran itu, ya yang sangat terkenal itu, bahwa kelompok-kelompok yang tertolak itu, kaum mustadafin itu adalah juga penting untuk dibela begitu. Nah, dengan demikian maka kesan bahwa kelompok Ba'alawi secara historis itu selalu memihak kepada penguasa bahkan penjajah, itu nanti juga akan lama-lama juga akan hilang, karena pada kenyataannya saya yakin seperti Yai Mukhlas bahwa ternyata para wali atau para ulama itu sebenarnya ada juga para Ba'alawi yang memang sangat bisa ajer dan ajur bergaul dengan masyarakat. Bahkan kemungkinan mereka sudah tidak lagi mau menggunakan nama-nama seperti marga-marga yang hebat-hebat itu. Ya, jangan-jangan juga mereka sama-sama juga melakukan kawin-mawin dengan keturunan para wali Songo. Ya, sehingga mereka kemudian tidak lagi merasa penting untuk menggunakan nama-nama marga itu. Nah, itulah makanya kalau saya ya sebagai seorang ilmuwan, walaupun tidak tahu mengenai persoalan nasab dan habaib ini, saya melihat secara umum saya ingin mendorong agar supaya kajian beliau berdua dan para pendukung-pendukungnya, asalkan masih mempunyai jiwa akademis yang jujur dan kemudian fair, maka saya yakin akan bermanfaat buat kita semua. Itu aja jawaban saya. Padahal kalau seandainya Profesor Asyikam ini yang mengikuti pembahasan nasab ini dari awal ya, saya kira ketika melihat fakta-fakta, data-data yang diberikan yang diberikan oleh Gus Rumel, saya yakin beliau tidak menganggap diskusi itu berimbang. Jadi ketika beliau mungkin sudah memahami, mengikuti pembahasan nasab dari awal tentang bagaimana isi tesisnya Kiai Imad dan sebagainya, mungkin beliau akan menganggap data-data apa yang disampaikan oleh Gus Rumel itu jelas banyak kelemahan-kelemahan, lebih tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Karena data-data yang disampaikan Gus Rumel waktu di dalam diskusi tersebut yang disampaikan kelihatan begitu memukau ya, kelihatan cerdas dan performanya yang begitu percaya diri, itu ternyata ya kalau kita menyimak tentang pembahasan nasab selama ini ya ternyata memang ujung-ujungnya masih mentok di situ aja. Ternyata ya memang masih kitab yang seharusnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Kiai Imad sebelumnya memberikan data kitab sezaman ya, kitab sezaman dan juga kitab yang lebih tua dari kitab-kitab yang dijadikan hujah oleh Kiai Imad. Kalau seandainya itu memenuhi syarat itu, tentu mungkin debat ini akan berimbang. Tapi lagi-lagi ternyata
kitab-kitab yang data-data yang diberikan oleh Gus Rumel dalam diskusi tersebut ternyata yang masih mentok di situ-situ aja, yaitu data kitab-kitab yang memang tidak sezaman dan malah lebih muda ya, tidak lebih tua. Di samping itu, kalau kita paham tentang pembahasan nasab selama ini, kitab-kitab yang dijadikan hujah, yang dijadikan data oleh Gus Rumel itu masih diperdebatkan. Maksudnya sumber dari kitab itu, manuskripnya itu ternyata masih diperdebatkan. Soalnya ternyata manuskripnya ini ada dua versi. Misalkan yang dijadikan data Gus Rumel itu adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu ternyata sumber manuskripnya itu ada dua versi. Ternyata setelah diteliti itu sebenarnya manuskrip yang dijadikan data itu adalah manuskrip yang dari Mesir. Sementara ternyata di sisi lain ada manuskrip yang ada dari Paris. Yang dari Paris itu tidak menyebutkan ada nama Abdullah, sementara yang dari Mesir itu menyebutkan. Nah, dari sini data di sini itu sudah perlu dipertanyakan ya. Kemudian belum lagi ada nama Abdullah yang menjadi Ubaid. Dengan alasan itu ditasghir kemudian dibuang lafdzul jalalahnya. Ini kan sudah tidak kalau kita pikir dengan nalar yang jernih, ini kayaknya ada kejanggalan yang begitu besar ya. Ya seandainya mungkin Profesor Asyikam mungkin tahu tentang hal ini ya, mungkin beliau tidak menganggap bahwa diskusi ini, debat tersebut antara Gus Rumel dengan Kiai Imad tentu tidak berimbang seharusnya ya, tidak sama-sama kuat ya. Saya kira secara pribadi kalau dari penilaian saya, misalkan kalau diskusi semacam itu ya kalau memang data-data dari Gus Rumel memang masih seperti yang sebelum-sebelumnya masih mentok di situ, saya kira tidak perlu dilanjutkan. Karena ya mubadir waktu, karena ya ujung-ujungnya nanti di situ aja ya, ujungnya mengklaim bahwa data ini menurut beliau, misalkan Gus Rumel ini data yang valid dan sebagainya. Kita semua para pemirsa yang mengikuti diskusi ini tentu sangat mengharapkan bahwa dari klan Ba'alawi ini atau dari para pembela Ba'alawi ini kalau bisa menghadirkan data-data kitab sezaman atau kitab yang lebih tua. Dan tentu data-data itu memang betul-betul valid ya. Tapi kayaknya kalau kita melihat komentar-komentar dari Kiai Imad itu sudah tidak mungkin lah. Di samping itu kita memang sudah melihat fakta bergulirnya nasab ini sudah 1 tahun lebih dan Gus Rumel masih tetap dalam pencariannya, tapi ujung-ujungnya sudah 1 tahun lebih ini ya masih di situ-situ aja ya. Dari sini kita tentunya sudah bisa melihat bahwa sebenarnya diskusi tersebut itu tidak berimbang. Jadi kalau Profesor Asyikam menganggap seperti ini Gus Rumel ini ya perlu juga ada seperti orang kayak Gus Rumel yang juga ada yang memberikan istilahnya perdebatan. Kalau misalkan Profesor Asyikam mengatakan demikian ya itu wajar karena beliau baru mengikuti pembahasan nasab ini baru, dan kemudian tahu-tahu beliau terus mengikuti Gus Rumel dengan performa, dengan penampilan yang kelihatan begitu lancar ya, begitu lancar menampakkan kecerdasannya. Tapi kalau bagi orang yang sudah mengikuti pembahasan nasab ini dari awal, tentu apa yang disampaikan Gus Rumel ya kita sudah tidak asing lagi. Ya memang sampai di situ aja. Sebelumnya kita kan sudah pernah mendengar dari komentar-komentarnya Gus Rumel di channel YouTube beliau di Pamitnya Ngantor, itu kita bisa lihat data-data yang disampaikan beliau dalam komentar-komentar beliau itu kan kita sudah tidak asing lagi ya, memang itu memang sampai di situ aja. Jadi saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga ini bisa menambah wawasan dan pencerahan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afiq minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.